Oke guys, nah jadi malam ini kita bakal ada nih ngobrol-ngobrol sedikit atau yang bisa kita bilang podcast lah ya. Sama malam ini kita udah ada sama Mas Yazid dan juga Mas Faiz. Say hello dulu dong Mas Yazid dan Mas Faiz mungkin. Halo, Halo, Gimana nih kabarnya? baik. alhamdulillah sehat, Oh, Alhamdulillah sehat. baik. alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi guys, malam ini kita tuh punya tema podcast tentang menakar kekuatan hukum dalam memerangi korupsi di Indonesia nih. Nah, jadi kita akan membahas tentang politik-politik dan hukum-hukum di Indonesia mungkin ya akan menyinggung-nyinggung ke arah sana nih. Nah, di sini nanti saya akan punya beberapa pertanyaan untuk Mas Yazid dan juga Mas Faiz. Silahkan nanti untuk dijawab sesuai dengan pandangan masing-masing. Nah, mungkin kita langsung aja nih ya masuk ke pertanyaan pertama mungkin. Boleh saya bertanya dulu ke Mas Faiz mungkin ya? Oke, saya punya pertanyaan nih Mas Faiz. Menurut Mas Faiz, mengapa korupsi di Indonesia masih menjadi masalah sistemik? Meskipun regulasi hukum sudah ada nih Mas. Gimana tanggapan Mas? Silahkan. Oke, berbicara tentang korupsi di Indonesia ya. Korupsi di Indonesia ini tetap menjadi masalah yang cukup sistemik. Meskipun regulasi hukum sudah ada ya, sudah tertulis gitu. Tapi implementasinya ini belum berjalan efektif menurut saya. Karena bisa dilihat kan, banyak undang-undang yang sudah baik dari segi teks, kemudian undang-undang yang bisa dimunculkan di publik, akan tapi penegakannya itu cukup lemah gitu, penegakan hukumnya. Seringkali juga tidak konsisten, terus juga mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik ya, bahkan juga ada kepentingan ekonomi, motif-motifnya seperti itu. Nah, kemudian selain itu menurut saya budaya permisif terhadap korupsi di Indonesia ini bisa bisa memperparah maksudnya, bisa memperparah keadaan. Nah, maka daripada itu menurut saya pemberantasan korupsi ini tidak cukup hanya dengan regulasi, tidak cukup hanya dengan aturan yang ada, akan tapi juga perlu adanya penegakan hukum yang berani, kemudian independen, dan juga harus tentunya dibantu oleh masyarakat gitu. Jadi ada eh, supportnya gitu, dari penegak hukumnya ada, dan juga harus ada timbal balik dari masyarakat, seperti itu sih. Oke, Mas Faiz. Ini yang tadi Mas Faiz jawab nih relate banget ya dengan keadaan hukum di Indonesia. Memang ya nggak konsisten lah ya. Oke, mungkin kita bisa next pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang saya mau nanya ke Mas Yazid nih. Sebelumnya terima kasih Mas Faiz atas jawabannya. Oke, Mas Yazid, saya punya pertanyaan nih. Nah, menurut Mas Yazid sendiri nih, sejauh mana sih hukum telah berperan dalam memberantas korupsi di Indonesia selama 2 dekade terakhir ini, Mas? Silahkan. Oke, pertanyaannya menarik ya karena selama dua dekade terakhir nih, yang berarti kan 2 dekade terakhir tuh hampir 20 tahun ya. Oke, terus kalau menurut gue ya, menurut saya tuh kalau di 2 dekade terakhir sebenarnya kayak hukum itu punya peran penting gitu, terutama untuk memerangi korupsi ya. Tuh kayak mungkin terutama tuh adanya pembentukan KPK, terus juga ada ini kayak membuat perangkat hukum seperti Undang-Undang Tipikor atau tindak pidana korupsi ya. Nah terus walaupun perannya udah cukup penting gitu, tapi keberhasilannya tuh sebenarnya kalau menurut gue sih belum belum yang sepenuhnya gitu, kayak masih masih belum sempurna lah, masih belum cover semuanya gitu. Jadi kayak masih banyak kayak tumpang tindih kewenangan gitu. Jadi kayak satu lembaga bisa ketemu punya tugas yang banyak gitu. Jadi kayak terkadang tuh ada yang kewenangannya tuh jadi tumpang tindih, terus gak
sama seperti Mas Faiz yang sebutkan tadi, masih kurang konsisten, jika ada inkonsistensi proses hukum. Terus kemudian ada juga mungkin ada aparat penegak hukum yang nakal lah. Jadi kayak dia tuh ngasih tekanan-tekanan ke pihak yang sedang menangani perkara gitu. Terus kalau peran hukum yang udah berjalan ya peran hukumnya itu sebenarnya kalau dari peran hukum udah berjalan, cuma ya belum optimal aja gitu. Jadi kayak masih butuh pembenahan gitu, terutama komitmen politik nih yang konsisten. Jadi kayak kalau misalkan ada perubahan pimpinan nih, kayak ganti presiden atau ganti anggota DPR gitu. Jadi kayak hukumnya tuh harusnya tetap konsisten berjalan gitu, enggak yang diubah-ubah demi kepentingan mereka sendiri sih, mungkin itu sih. Jadi kayak nantinya kalau misalkan komitmen politiknya konsisten, itu tujuannya ya itu sistem hukumnya tuh bisa benar-benar jadi alat pemberantas korupsi yang kuat gitu. Jadi kayak ya contohnya nih kalau yang sekarang tuh kayak apa ya, ini yang penyitaan aset. Kalau ini kan yang terkena kasus korupsi asetnya disita, itu kan sebenarnya bagus gitu. Cuma kan di pihak yang berwenang membuat undang-undangnya tuh masih banyak perdebatan gitu. Jadi kayak sampai sekarang belum bisa jadi undang-undang rampasan aset itu. Mungkin itu sih. Oke, cukup lengkap ya jawaban dari Mas Yazid, dan cukup sinkron nih sama Mas Faiz kalau di sini tidak ada konsisten ya. Oke, mungkin kita akan next lagi ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih Mas Yazid. Sekarang kita ke Mas Faiz lagi kali ya, Mas Faiz. Saya punya pertanyaan selanjutnya nih untuk Mas Faiz, tentang menurut Mas Faiz, kira-kira apa sih tantangan terbesar nih dalam menegakkan hukum pada kasus korupsi di Indonesia, Mas? Silahkan, Mas. Oke, tantangan ya. Tantangan terbesar dalam menegakkan hukum pada kasus korupsi di Indonesia, menurut saya sih pertama tentunya politik ya. Karena ya you know lah, bukan you know, kita juga tahu gitu, politik di Indonesia itu menakjubkan apa gitu kan ya, interferensi politiknya gitu. Lalu kemudian juga kekurangan sumber daya, yang dimana sumber daya ini merupakan salah satu poin yang penting ya, karena kita pelakunya gitu, kita aktornya. Kalau misalnya bukan kita, siapa lagi gitu kan. Nah, kemudian juga dari sistem juga sih, sistem negara kita yang bisa dibilang banyak celah-celah gitu untuk adanya ketidakadilan. Ya banyak kan, kayak misalnya koruptor yang banyak merugikan negara gitu, bahkan masyarakat, itu hukuman pidananya nggak sebanding sama misalnya contoh nenek-nenek yang mencuri kayu gitu. Itu tahun 2000 pokoknya belasan gitu kalau nggak salah, itu saya pernah lihat nenek-nenek maling ataupun mencuri kayu, itu hukuman pidananya itu sampai belasan tahun gitu. Akan tapi koruptor yang bahkan merugikan masyarakat itu sangat ya bisa dibilang cukup menyengsarakan lah, itu hanya beberapa tahun gitu. Itu kan bisa dibilang sistem yang kurang adil kan, yang harusnya kalau misalnya dibandingkan nominalnya gitu kan, antara kayu dengan kerugian di negara sampai triliunan, itu kan bisa dibilang tumpang tindih gitu. Kayu seberapa sih kayu harganya gitu kan, nggak sampai jutaan gitu, nggak sampai ratusan juta maksudnya. Ini yang triliunan malah cuma beberapa tahun gitu, 4 sampai 6 tahun gitulah.
Seperti itu sih. Nah, kemudian banyak juga lembaga penegakan hukum ini tidak memiliki sumber daya yang cukup baik si SDM-nya. Lalu kemudian teknologi juga mempengaruhi, karena bisa dibilang teknologi ini merupakan poin yang penting juga ya. Kemudian anggarannya untuk penyelidikan, kemudian juga untuk penindakannya juga kepada koruptor ini kurang efektif gitu. Nah, selain itu juga proses hukum ini bisa dibilang lambat gitu kan. Ya mungkin itu ini ada tahap-tahapnya gitulah. Pasti kan nggak mungkin instan kan, harus ada tahap-tahapnya. Akan tapi meskipun ada tahap-tahapnya, seharusnya menurut saya itu jangan sampai lambat gitu. Jangan di entar-entar lah kalau bahasa kitanya makan. Karena apa? Karena kalau misalnya terus dientar-entar, itu bisa dibilang rentan dimanipulasi lah. Kan kita pernah lihat berita gitu kan, tiba-tiba ada yang plot twist gitu kan. Itu karena apa? Karena ya lambat gitu penegakan hukumnya. Jadi bisa dibilang rentan dimanipulasi. Nah, kemudian juga tanpa penguatan institusi dari dalamnya gitu kan, dari badan institusi, lalu kemudian juga integritas aparat penegak hukumnya, dan juga tentu harus ada timbal balik ataupun dukungan dari masyarakat, dari kita, apalagi kita mahasiswa kan, itu harus bisa berkontribusi lah dalam penegakan hukum ini, yang dimana kalau misalnya kita bersinergi itu insya Allah akan bisa meningkatkan kesadaran hukum lah, seperti itu sih. Oke, Mas Faiz, terima kasih sebelumnya atas jawabannya Mas Faiz ya. Betul, terlalu banyak intervensi ya untuk hukum di negara kita ini. Oke, ngomong-ngomong tentang intervensi nih, kita coba untuk tanya nih ke Mas Yazid. Mas Yazid, ngomong-ngomong tentang intervensi nih, menurut Mas Yazid nih, mengapa sih? Apakah ini ada pengaruhnya atau ada hubungannya dengan sumber daya yang terbatas bisa menghambat proses hukum juga nih terhadap kasus korupsi gitu? Oke, pertanyaan selanjutnya itu kan soal intervensi politik ya, berarti ya. Jadi sebenarnya interferensi itu kan sebuah, kalau dilihat dari definisinya itu kan campur tangan ya, atau ikut campur gitu dalam sebuah, kalau berarti interferensi politik ya berarti ikut campur dalam urusan politik ya. Jadi kalau adanya interferensi atau ikut campur ini sih mungkin bakalan melemahkan independensi atau efektivitas gitu lembaga penegak hukumnya ya. Jadi kayak lembaga kayak KPK, kejaksaan atau kepolisian itu kan ya bakalan ini, kalau dengan adanya interferensi itu atau ikut campur dari elit politik itu ya, ketika menangani kasus ya pasti kan bakal jadi lebih repot gitu, karena ada aja yang mencoba buat menghalangi proses hukum yang sedang berjalan gitu. Jadi kayak kalau gue sih pernah baca jurnal ya, itu jurnal ini judulnya itu peran hukum dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, itu ya oleh Rivaldo Murte kalau nggak salah. Jadi itu disebutkan bahwa ada kalimat itu bahwa interferensi itu bisa membatasi ruang gerak penegak hukum. Jadi ketika ada interferensi ya berarti kan mempersempit ruang gerak para penegak hukum gitu. Kayak misal contohnya ya ini, mungkin yang lagi lumayan hangat ya beberapa bulan ini itu yang soal mantan sekjen partai politik, salah satu sekjen partai politik, dia kan mencoba menghalang-halangi proses penyidikan atau dengan membantu ini
kabur lah ibaratnya, dan salah satu tersangka atau terdakwa suap apa masalahnya. Jadi ya itu, jadi ada interferensi itu ya pasti menghambat gerak penegak hukumnya gitu. Jadi kayak misalkan harusnya udah bisa ketangkep, karena dibantu meloloskan diri, ya jadinya kabur lagi gitu sih. Terus ada juga beberapa kasus korupsi juga yang akhirnya terhambat oleh regulasi atau revisi hukum gitu. Jadi kayak ada beberapa kewenangan yang jadinya dilemahkan gitu dengan adanya revisi hukum yang berlaku. Jadi mungkin kalau untuk itu sih yang pasti diperlukan untuk mengatasi itu sih mungkin ini sih perlindungan kelembagaan. Jadi kayak KPK, kejaksaan atau kepolisian itu punya atau dilindungi lah gitu oleh negara biar penegak hukumnya itu bebas dari tekanan politik gitu. Jadi kayak ketika ada kasus ya udah berarti itu harus berjalan independen gitu, tanpa ada campur tangan atau ada tekanan dari pihak eksternal, terutama dari para elit politik gitu yang coba melindungi mungkin anak buahnya atau karena dia tersangkut masalah juga, jadi kayak mau nggak mau harus melindungi biar dia nggak ikut terjerambab ke kasus yang sedang berjalan sih. Mungkin itu sih. Oke Mas Yazid, tadi saya dengar nih Mas Yazid ada sedikit mention tentang masalah lembaga KPK nih ya. Menurut Mas Faiz nih ya, kita menyambung dari omongan Mas Yazid tadi, menurut Mas Faiz nih seberapa efektif sih lembaga seperti KPK ini dalam memberantas korupsi, khususnya setelah adanya revisi UU KPK nih Mas? Oke, untuk lembaga KPK ya, apalagi ada revisi UU itu ya, menurut saya kembali lagi sih ke penguatan institusi di dalamnya. Ya istilahnya harus ada cleaning lah, cleaning, filtering, bahkan sampai ke evaluasi gitu dari dalam. Jadi harus benar-benar bersih dari benih-benih korupsi gitu. Karena apa? Ibarat gini, ketika misalnya lembaga KPK itu banyak celahnya, kekurangannya, seperti misalnya mulai dari teknologi yang kurang ampuh atau mungkin fasilitas lah, bisa dibilang fasilitas teknologinya itu bisa cukup menghambat menurut saya, karena kan proses hukum untuk pemberantasan korupsi ini kan bisa dibilang cukup kompleks kan, nggak instan kan, tadi udah pernah saya bilang juga nggak instan, harus dari step by step, dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar tuh harus diikuti dengan seksama, dengan baik gitu. Nah, kalau misalnya teknologinya kurang, misalnya anggap teknologi forensik misalnya, kan teknologi forensik ini bisa jadi bahan bukti kan, bahan bukti misalnya ada satu kasus korupsi yang dimana dalam kasus korupsi itu ada campur tangannya dengan sidik jari misalnya. Kalau misalnya teknologi forensik itu tidak ada ataupun tidak difasilitasi oleh lembaga KPK, itu pasti akan menghambat, karena bisa jadi tadi yang saya sebutkan, adanya manipulasi kan, tiba-tiba menyalahkan satu pihak, tiba-tiba bisa membuat drama, itu sangat menghambat lah. Artinya tetap satu sih, harus dari institusi dalam tubuh KPK itu sendiri. Soalnya dari kemarin-kemarin kan itu bisa dibilang ada muncul kecurigaan lah dari masyarakat. Ini sebenarnya lembaga KPK ini bersih gak sih dari korupsi? Seperti itu sih.
atau tidaknya kita tidak bisa mengambil kesimpulan efektif atau tidaknya ya sebenarnya. Ini tergantung baik lagi bagaimana institusi itu untuk memberikan peranan nyata terhadap masyarakat agar masyarakat juga bisa lebih percaya. Oke, terima kasih Mas Faiz atas jawabannya. Next question kita akan kembali ke Mas Yazid. Mas Yazid, saya punya pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Mas Yazid, apa sih bentuk reformasi hukum yang paling mendesak saat ini dalam konteks pemberantasan korupsi nih Mas? Silahkan untuk dijawab Mas Yazid. Oke, beberapa reformasi hukum yang mendesak ya, berarti dalam konteks pemberantasan korupsi. Mungkin ini revisi undang-undang yang harusnya itu bukan melemahkan lembaga anti korupsi ya, tapi harus caranya revisi undang-undang yang jadi kan revisi undang-undang yang melemahkan lembaga anti korupsi maksudnya. Jadi kayak jadi lembaga itu undang-undang yang melemahkan anti korupsi itu harusnya direvisi agar jadi dibalik undang-undang yang melemahkan lembaga anti korupsi harusnya bisa direvisi agar menjadi undang-undang yang menguatkan posisi lembaga anti korupsinya. Jadi itu masih sama dari jurnal yang sebelumnya saya sebutkan, itu ada disebutkan bahwa ini jadi beberapa kali KPK itu menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya, termasuk adanya upaya untuk pembatasan wewenang dan juga intervensi politik. Nah jadi itu kan dengan adanya intervensi politik dan juga pembatasan wewenang itu kan oleh dan intervensi politik itu kan pasti akan melemahkan lembaga anti korupsi ya, seperti KPK ini. Jadi mengacu pada perubahan undang-undang KPK yang banyak dianggap sebagai pelemahan, walaupun ya tidak disebut revisi undang-undang secara eksplisit. Jadi maknanya sangat jelas mengarah ke sana. Jadi kayak dengan adanya banyaknya tantangan dalam menjalankan upaya pemberantasannya itu, jadi kayak harusnya revisi undang-undang yang melemahkan lembaga ini, undang-undang yang melemahkan lembaga anti korupsi ini harusnya bisa segera direvisi gitu. Karena ya kalau nggak direvisi ya lembaga anti korupsi ya seperti KPK mungkin nantinya ruang gerak untuk menangani kasus-kasus korupsi yang mungkin cukup besar jadinya terhalang gitu, ruang geraknya jadi sempit. Terus yang kemudian yang kedua itu menurut saya ini penyempurnaan mekanisme peradilan yang ada gitu. Jadi peradilan yang ada tuh harusnya bisa dibuat menjadi lebih transparan dan juga efisien. Terus masih juga mengacu pada jurnal yang sebelumnya saya baca itu ada juga di situ menyebutkan kalau tidak salah itu proses peradilannya banyak yang lambat gitu dan juga rentan terhadap penyuntingan atau manipulasi gitu, sehingga dapat menghambat proses keadilan. Jadi peningkatan transparansi dalam proses hukum mungkin akan meningkatkan gitu. Jadi kayak ketika semua proses hukumnya jadi transparan gitu, terbuka kepada masyarakat, jadi masyarakat tuh tahu bahwa semua mekanisme peradilan yang berlaku itu yang berjalan itu sudah transparan gitu. Jadi kayak masyarakat tahu seberapa mungkin ketika ada kasus korupsi apa sih seberapa banyak kerugiannya, terus gimana sih tentang ponisnya, bagaimana tentang jatuhan dakwanya gitu. Jadi semua proses yang transparan itu bakalan meningkatkan kepercayaan tuh publik kepada terhadap integritas lembaga penegak hukum dan juga proses peradilannya. Terus ya selanjutnya mungkin ini sistem pengawasan pengawasan internal di dalam lembaga penegak hukum itu juga harus ditingkatkan gitu. Jadi kenapa sih harus ditingkatkan gitu pengawasannya? Karena ya itu untuk untuk memperkecil kemungkinan adanya intervensi. Jadi kayak ketika ada intervensi penegak hukum yang sedang melakukan tugasnya itu nggak goyah. Jadi ketika ada percobaan untuk melakukan sesuatu, ya bisa dicegah gitu, atau bisa segera diketahui. Karena ketika pengawasannya itu
diperkuat gitu. Jadi kayak sistem penilaian kinerja yang objektif juga pasti bakalan bisa meningkatkan ini kan pengawasannya. Jadi lembaga penegak tujuannya sih pastinya biar lembaga penegak hukumnya itu bisa beroperasi sesuai dengan standar etika dan juga integritas yang tinggi. Terus yang keempat itu ada evaluasi regulasi yang tumpang tindih atau ambigu. Mungkin secara eksplisit itu ada dijelaskan bahwa analisis juga akan memeriksa sejauh mana peraturan hukum tersebut diterapkan dan efektif dalam prakteknya. Jadi kayak serta potensi celah atau ambigu yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan. Jadi kayak ketika ada tumpang tindih atau ada peraturan yang cukup atau yang kurang tegas lah gitu, kurang jelas gitu. Jadi bisa jadi itu dimanfaatkan untuk meloloskan diri dari tindakan korupsi, tindak pidana korupsi. Ini itu sih dari beberapa tahapan atau beberapa hal yang mendesak untuk segera dilakukan terkait reformasi hukum. Oke, Mas Yazid. Terima kasih sekali atas jawabannya Mas Yazid, cukup lengkap ya. Tapi yang saya simpulkan nih dari jawaban Mas Yazid, saya berpikir di situ berarti butuh adanya perlindungan dong. Nah, ngomong-ngomong tentang perlindungan nih, kita akan lempar ke Mas Faiz untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Berbicara tentang perlindungan, menurut Mas Faiz bagaimana sih cara melindungi independensi lembaga penegak hukum dari tekanan politik, Mas Faiz? Silakan. Oke. Untuk perlindungan terhadap lembaga penegakan hukum ya daripada politik, ya karena lembaga penegakan hukum seperti KPK itu sangat rentan kan dari adanya tekanan politik. Pertama menurut saya dari mulai regulasi sih, dari mulai aturannya itu harus benar-benar sesuai, artinya tidak ada campur tangan juga dari politik. Karena kalau misalnya terus-menerus dicampur aduk ataupun dicampur tangan sama politik, itu mau sampai kapanpun itu bakal menguntungkan sebelah pihak gitu, menguntungkan satu pihak. Karena kan politik itu tergantung siapa yang paling pandai, siapa yang paling cerdas kan. Nah, artinya mungkin bisa dimusyawarahkan dengan baik ke regulasi tersebut sehingga bisa memunculkan undang-undang yang jelas dan juga tidak menyengsarakan pihak manapun gitu, seperti itu. Lalu kemudian juga mekanismenya ini harus benar-benar bagus, baik dan tidak cacat ya. Karena ketika misalnya mekanismenya ini banyak celah, itu pasti ada aja yang masuk, baik dari intervensi penegak hukumnya yang nakal tadi kalau kata Mas Yazid, yang bisa dibilang kalau bahasa kita oknum ya, oknum yang tidak bertanggung jawab gitu, seperti itu sih. Kemudian untuk melindungi lembaga hukum dari tekanan politik, tentunya kita sebagai masyarakat atau mahasiswa, lebih tepatnya kita harus bisa melihat gitu. Artinya kita harus bisa memonitoring apakah dalam mekanisme ataupun regulasi dari institusi tersebut ada yang cacat atau enggak nih, ada intervensi dari pihak luar atau enggak nih. Bahkan kekuatan kita tuh sebenarnya cukup bagus gitu. Zaman sekarang proses hukum itu bisa lebih baik ataupun bisa dilanjut dengan cara viral, dengan kita cara merekam. Misalnya ada suatu kejadian, misalnya ada kecurigaan nih, kok tiba-tiba pejabat A bisa liburan nih, sedangkan dalam kondisi sekarang ekonomi lagi kurang baik misalnya. Nah akhirnya kan kita sebagai masyarakat bisa blow up gitu kan ke media massa. Wah,
pejabat A nih harus dicurigai. Akhirnya apa? Setelah blow up, kemudian rame, viral, akhirnya lembaga hukum juga bisa memiliki acuan. Oh, bener juga nih. Masa udah menggembur-gemburkan, masa kita diem? Ya, jadi cukup membantu juga lah si media massa itu. Kita sebagai masyarakat bisa kontribusi lah. Nah, kemudian untuk melindungi institusi dari tekanan politik, mungkin dari sisi dalam juga sih, dari dalamnya, penegakan hukumnya, si aparatnya. Karena apa? Faktanya penegakan hukum di Indonesia ini, aparat hukum seperti misalnya kepolisian, kemudian pejabat-pejabat yang ada di dalam lembaga KPK itu rekrutmennya bisa dibilang kurang transparan atau masih banyak kecurangan. Ada misalnya polisi masuk lewat jalur orang dalam, kemudian masuk ke sebuah lembaga penting seperti KPK misalnya, itu cabutan dari pamannya misalnya, paman ke keponakan, kemudian bapak ke anak. Ya, itu bisa masuk ke kategori KKN sih. Ya tadi ada hubungannya kan, korupsi, kolusi, nepotisme ini yang sangat-sangat dikhawatirkan. Ketika misalnya nepotisme terjadi, korupsi juga bahkan bisa terjadi menurut saya. Seperti itu sih. Jadi kita juga harus terus menggembur-gemburkan lah bahwa proses rekrutmen tuh, proses masuk orang itu jangan sembarangan, jangan lewat calo, jangan lewat jalur orang dalam, jangan ya bayar misalnya. Itu sih. Jadi biar si lembaga itu bersih dan juga bisa terlindungi dari tekanan politik yang sangat amat dahsyat. Seperti itu. Oke Mas Faiz, terima kasih atas jawabannya. Tapi kan sedari tadi ini kita membahas tentang dari sisi pemerintahannya ya, seperti aparat negaranya seperti apa, penegakan hukumnya seperti apa. Sekarang kita akan membahas dari sisi lain nih, tentang mungkin partisipasi kita sebagai masyarakat ya di Indonesia. Mungkin ini boleh dijawab oleh Mas Yazid selanjutnya. Saya ingin bertanya nih Mas Yazid. Menurut Mas Yazid nih, bagaimana peran masyarakat sipil dan media dalam mendukung penanganan kasus korupsi, Mas? Oke, sebetulnya jawabannya udah sedikit di-spill sama Mas Syahrul Faiz tadi ya, sama Mas Faiz. Nah, jadi benar apa yang dibilang sama Mas Faiz, kalau sebenarnya kita tuh sebagai masyarakat sipil dan juga atau dengan adanya media massa sekarang gitu, dimana semua dengan serba digital ya, alur informasi itu bisa berlalu atau bisa didapat dengan cepat gitu. Jadi apapun yang viral seharusnya bisa jadi senjata kita gitu sebagai masyarakat sipil gitu. Jadi mungkin media dan juga masyarakat kita terutama bisa jadi elemen yang penting gitu, terutama untuk membentuk sebuah tekanan sosial. Jadi tekanan sosial ini yang akan membantu mendorong penegak hukum untuk bisa melakukan proses hukumnya itu dengan sebaik-baiknya gitu. Karena kita tuh seperti mengawasi kinerja penegak hukum gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ada vonis atau ada dakwaan yang tidak sesuai gitu dengan berat kasusnya gitu, itu kan mungkin bisa kita protes lah gitu, atau kita demo, tapi demonya secara tertib gitu. Terus kemudian mungkin ada juga sih, jadi kalau di beberapa media atau beberapa artikel itu disebutkan bahwa media itu berperan sebagai penjaga kebenaran gitu. Jadi mungkin kita pernah lihat kayak dokumenter gitu ya, kayak ketika ada kasus coba menelusuri gitu, investigasi gitu. Nah itu jadi media itu melakukan fungsinya gitu sebagai penjaga kebenaran gitu. Jadi tujuannya ya untuk mengungkap kasus ataupun menjaga agar
proses hukum yang sedang berjalan itu bisa berjalan dengan transparan gitu. Jadi kayak alur informasi dari yang media kasih ke masyarakat itu bisa benar-benar transparan gitu. Jadi tanpa ada tekanan atau intervensi. Nah, terus kemudian kalau dari sisi kitanya sebagai masyarakat sipil gitu, mungkin bisa jadi termasuk LSM ataupun akademisi ataupun bahkan sampai ke ranah komunitas gitu. Jadi kita tuh bisa berperan aktif gitu. Peran aktifnya apa? Yang mungkin kalau menurut saya mungkin kayak dalam bentuk ikut ketika kita mungkin tahu atau kita pernah melihat atau kita punya bukti ada tindakan korupsi gitu. Kita mungkin bisa melaporkan. Ketika kita berhasil melaporkan, ya selanjutnya tugas kita tuh mengawasi bagaimana proses hukumnya. Terus kemudian dan juga kita mungkin bisa mendorong transparansi gitu. Mendorong transparansi di sini tuh maksudnya ya kita itu ikut berperan aktif gitu, terus memantau gitu, kayak memantau bagaimana proses hukumnya gitu. Jadi ketika dipantau mungkin penegak hukum juga merasa bahwa oh ini ada tanggung jawab bahwa saya tuh emang sebenarnya harus saya tuh diawasi, kerjanya tuh diawasi tuh sama masyarakat gitu. Kalau mungkin saya tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, maka ya kalau mungkin ego pribadinya ya mungkin merasa bahwa oh karir saya bisa terancam gitu, karena ketika saya sebagai penegak hukum tidak menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau menurut saya juga tanpa tekanan dari publik dan juga media, terutama dari kita atau masyarakat, gitu, mungkin bakalan banyak sih kasus korupsi yang mungkin jadinya tertutupi gitu, ataupun banyak gitu proses hukum, karena kita nggak menjalankan yang fungsi-fungsi ini tadi. Ketika medianya tidak menjalankan fungsinya sebagai penjaga kebenaran, terus kitanya sebagai masyarakat itu tidak berperan aktif. Jadi mungkin akan banyak kasus-kasus korupsi yang mungkin berhasil ditutupi gitu. Dimana ya ketika ada uang ada kuasa mungkin akan bisa berjalan gitu ketika kita tidak melakukan fungsi-fungsi yang karena saya sebutkan tadi. Ini sih Mbak Amanda. Oke Mas Yazid. Dari jawaban-jawaban Mas Yazid dan Mas Faiz nih, untuk mendukung hal tersebut tuh berarti butuhnya adanya edukasi dong buat masyarakat kita gitu. Itu artinya pemerintah juga harus memfasilitasi sebuah pendidikan untuk masyarakat kita agar mengerti akan kesadaran atau pentingnya untuk pencegahan korupsi. Nah Mas Faiz, tolong dijawab nih Mas. Menurut Mas Faiz, mengapa pendidikan hukum dan kesadaran publik penting untuk mencegah korupsi sejak dini, Mas Faiz? Silahkan. Oke. Untuk ini ya, pendidikan yang dimana pendidikan ini bisa menjadi apa ya, cukup menjadi acuan ya untuk kesadaran publik ataupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mencegah korupsi ya. Oke. Karena berbicara tentang korupsi, menurut saya itu bukan hanya soal penindakan ya. Jadi ya ada korupsi tindak. Kalau misalnya terus-menerus begitu, nggak bakal ada beresnya. Karena untuk korupsi ini, menurut saya juga harus dibangun dari budaya anti korupsi. Nah, berbicara tentang budaya, artinya kita juga harus bisa melihat lingkungan, yang dimana lingkungan ini kan ada dewasa, jangan dewasa dulu deh, tua lah, dari orang tua, kemudian dewasa, ke muda, bahkan seanak-anak. Nah, kalau menurut saya edukasi yang paling terpenting itu mulai dari sejak dini, dari anak kecil. Karena ketika kecil tuh itu pembentukan mental, kemudian pembentukan karakter, kemudian pembentukan pola pikir itu dibangun dari kecil. Karena ada sebuah filosofi ya, sebuah pohon ya, kalau misalnya masih kecil, anggap si pohon itu ekspektasinya
berdiri tegak, lurus, menjulang ke langit. Ekspektasinya, harapannya. Ketika masih kecil, anggap ada belok dikit, moncong ke kanan misalnya, condong ke kanan. Nah, karena masih kecil, itu kita bisa ubah langsung kan. Oh, ketahuan nih, moncong ke kanan dikit, kita langsung lurusin lagi gitu kan. Itu mudah. Akan tapi kalau misalnya pohon sudah mulai besar, itu pasti harus ada yang namanya effort untuk memperbaikinya. Karena semakin besar batang sebuah pohon, itu akan semakin kuat dia. Akarnya semakin menghujam, kemudian rantingnya akan semakin lebat. Itu pasti akan lebih sulit. Nah, artinya apa? Mumpung masih kecil, itu kita harus bisa membiasakan budaya anti korupsi. Jangan langsung ke korupsi deh. Dari curang aja. Mulai dari misalnya mengerjakan tugas, tidak mencontek, kemudian memiliki sifat tanggung jawab ya. Kayak misalnya meminjam barang ke teman, anggap pensil. Nah, ketika meminjam barang itu harus dikembalikan lagi ke pemiliknya, karena harus dibentuk juga kesadaran hak kepemilikan. Kita harus tahu, kita harus memberikan edukasi kepada anak-anak ataupun ya yang masih usia dini lah, bahwasanya tidak semua barang ataupun tidak semua aset itu bisa diambil dengan seenaknya gitu, karena ada yang namanya hak kepemilikan. Seperti itu, harus sadar. Jadi pembentukan karakter, pembentukan pola pikir, kemudian pembentukan mental itu bisa dibangun dari kecil, seperti itu. Terus juga dari segi sosial, dari kecil juga harus bisa ditempatkan ke lingkungan yang baik lah. Makanya kan orang tua seharusnya itu menjadi elemen yang paling penting, bahkan ibu. Kalau dari hadis atau perkataan ulama gitu, bahasa Arabnya tuh al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Artinya orang tua juga harus berperan penting terhadap anak-anaknya. Seperti itu. Jadi biar si anak itu tumbuh kembang dengan mental yang baik, kemudian memiliki pola pikir yang bagus, tercegah dari yang namanya kecurangan, kelicikan, bahkan harapannya bisa terbebas dari yang namanya korupsi. Seperti itu sih. Oke, Mas Faiz, terima kasih atas jawabannya. Mas Faiz cukup lengkap sekali ya, ada dari berbagai aspek dan sudut pandang tentunya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya nih. Mungkin ini bisa dijawab langsung oleh Mas Yazid untuk pertanyaan berikutnya. Jadi saya ingin bertanya nih kepada Mas Yazid, kira-kira apa sih strategi pencegahan korupsi yang bisa diterapkan di level pemerintahan lokal, Mas Yazid? Menurut Mas Yazid, silahkan. Oke, kalau strategi untuk mencegah korupsi berarti ya untuk biar bisa diterapkan tuh di level pemerintah lokal. Jadi pemerintahan lokal ini mungkin bisa jadi pemerintahan daerah ya, mulai dari pemerintah provinsi, terus kabupaten, ataupun kabupaten atau kota, terus kemudian kecamatan, bahkan sampai ke desa. Nah mungkin ada 3 sih yang bisa atau strategi yang mungkin ada 3 strategi yang menurut saya itu cukup efektif gitu untuk mencoba untuk melakukan pencegahan terhadap kasus korupsi itu atau pencegahan korupsi itu. Mungkin yang pertama, karena korupsi itu pasti melibatkan anggaran atau uang ya, jadi perlu adanya transparansi anggaran. Jadi ketika ada, transparansi anggaran proyek publik melalui sistem digital. Karena kenapa sistem digital? Karena ya biar informasinya bisa diperoleh dengan cepat oleh masyarakat gitu. Jadi ketika mungkin ada proyek kayak pembangunan gorong-gorong misal kalau di desa gitu, jadi desa itu harus sudah ada, sebaiknya harus mempunyai sistem digital atau ya berupa web informasi untuk sebagai bentuk transparansi. Jadi nanti informasinya ada di web itu. Jadi ketika ada proyek gitu, jadi
sebagai masyarakat tuh kita tahu tuh berapa sih anggarannya gitu. Terus berapa anggarannya gitu. Jadi terus apa aja yang dikerjakan gitu. Proses apa, ada renovasi apa atau pembenaran gorong-gorong yang mana gitu. Jadi kita tuh tahu sebagai masyarakat gitu. Jadi kita tahu tuh penggunaan anggarannya tuh untuk apa aja. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin kayak harus mengambil langkah seperti perusahaan-perusahaan swasta ya, di mana auditnya itu dilakukan secara berkala. Kalau setahu saya sih kalau di pemerintahan tuh enggak yang sampai berkala, yang mungkin setiap bulan atau setiap minggunya tuh tidak ada audit. Sementara kalau di perusahaan swasta tuh biasanya kan sering tuh dilakukan audit gitu, auditnya berkala gitu. Jadi ketika ada temuan-temuan tuh bisa segera ditangani. Terus yang ketiga, menurut saya sih adanya ini masyarakat itu dilibatkan lebih dalam perencanaan dan juga evaluasi kebijakan daerah. Jadi ya ketika merencanakan tuh harusnya bisa berdiskusi dengan masyarakat ya, mungkin dengan forum-forum umum, forum-forum diskusi gitu. Terus kemudian ada juga ketika ada evaluasi kebijakan daerah, masyarakat juga diberikan hak untuk menyampaikan argumennya atau pendapatnya gitu, terkait penilaian terhadap kebijakan daerah yang sudah ada. Mungkin itu sih. Nah, kita udah dengar nih guys tadi jawaban-jawaban dari sudut pandangnya Mas Faiz dan juga Mas Yazid. Gimana, seru kan podcast kita malam hari ini? Pokoknya terima kasih banyak untuk Mas Yazid dan juga Mas Faiz atas waktunya malam ini udah mau podcast bareng-bareng. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Jangan lupa untuk ditonton podcast ini ya guys. See you on the next video or see you next time guys. Bye bye. Terima kasih Mas Faiz, Mas Yazid. Oke, terima Thank kasih you. Kak Amanda dan Kak Yazid.